Seperti biasanya Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kemunculan para pemimpin dari ketiga ras. Lalu Danda Cheng segera merasa ada yang tidak beres dan hatinya pada saat ini benar-benar terasa merinding. Dan baru pada saat itulah dirinya memahami ketidakpedulian dan rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Danda Cheng sepertinya pada saat ini telah jatuh ke dalam sebuah jebakan. Lalu sebuah pemikiran meledak di benak Danda Cheng dan dirinya berpikir bahwa Pil Palace pada saat ini benar-benar akan tamat. Danda Cheng pada akhirnya segera berteriak bahwa klan monster, ras manusia dan ras iblis, bukankah mereka semua mengekspresikan kenetralan? Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar bersatu dan ingin menghancurkan Pil Palace miliknya. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zongfu pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata sebenarnya mereka awalnya netral, akan tetapi Dan Liu Yan benar-benar memiliki sifat yang sangat tidak baik. Lalu aliansi bisnis yang dipimpin oleh adiknya telah memperlakukan Pil Palace dengan baik. Akan tetapi Pil Palace harus benar-benar mengancam akan memutuskan pasokan ramuan kepada aliansi bisnis. Tampaknya Pil Palace benar-benar telah menelan semua ini untuk dirinya sendiri. Jadi sebaiknya pada saat ini Pil Palace berinisiatif untuk menyerah dan mereka tidak akan mempersulit Pil Palace. Lalu dengan kemunculan ketiga pasukan ini, posisi dari Xiao Mansion pada saat ini benar-benar jatuh dalam posisi yang menguntungkan. Meskipun jumlah orang yang dibawa oleh ketiga ras tersebut tidak banyak, tetapi jika itu dijumlahkan totalnya melebihi pasukan yang dimiliki oleh Pil Palace. Selain itu ketika pasukan ini benar-benar dipimpin oleh elit dari klan masing-masing, mereka benar-benar memiliki kekuatan superior dan situasi dari pertempuran ini segera berbalik. Di sisi lain di dalam pertempuran pada saat ini Dan Yan yang telah menjadi boneka iblis benar-benar tidak sadarkan diri. Lalu pada saat ini satu-satu pemikiran di dalam benaknya adalah membunuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menderita kerugian di tangan boneka iblis Dan Yan, sehingga Xiaoyan hanya bisa menghela nafas lega melihat bayangan darah yang bergegas menuju ke arahnya lagi. Lalu Xiaoyan segera mengeluarkan baju besi spiritual dan beberapa sinar cahaya terbang keluar dari tengah alisnya. Kemudian cahaya ini dengan cepat mengeras dan berubah menjadi satu set baju besi spiritual yang sangat megah. Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah berubah menjadi sosok yang berbeda seolah-olah telah menjadi dewa perang. Bersamaan dengan itu Xiaoyan sekali lagi melemparkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dan menatap ke arah boneka iblis Dan Yan. Meskipun kecepatan dari boneka iblis Dan Yan ini sangat cepat, namun pada akhirnya teknik 1000 bayangan Xiaoyan pun segera menghantam ke arah Dan Yan. Kecepatan dari Dan Yan pada saat ini telah sangat melambat oleh serangan dari Xiaoyan. Namun pada saat serangan ini berjarak 1 meter tiba-tiba sosok boneka iblis Dan Yan pun segera menghindar. Xiaoyan seketika terkejut melihat Dan Yan yang benar-benar menghindari serangannya. Lalu Xiaoyan kembali dikejutkan karena pada saat berikutnya sosok Dan Yan muncul, dirinya telah melesat di atas kepala Xiaoyan. Kemudian telapak tangan Dan Yan yang berwarna darah pada saat ini segera dilesatkan. Lalu dirinya bergerak menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat menakjubkan dan jelas Xiaoyan pada saat ini tidak mungkin menyingkir. Lalu api surgawi pun segera membungkus tinju di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melakukan benturan secara langsung. Kemudian benturan segera terjadi dengan kedua telapak tangan yang pada saat ini saling menempel. Lalu energi di sekitarnya seketika meledak secara langsung. Kemudian gelombang kejut pada saat ini segera menyebar ke segala arah akibat dari gesekan kedua telapak tangan. Dan pada saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang mundur. Lalu Xiaoyan mengutuk secara diam-diam, sungguh sangat sial karena kekuatan fisik dari boneka iblis Dan Yan ini sangat kuat. Dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga merasakan bahwa kekuatannya pada saat ini semakin melemah. Selain itu kekuatan dari boneka iblis Dan Yan pada saat ini bahkan tidak berkurang sama sekali. Lalu samar-samar Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan tekanan dari serangan Dan Yan bertambah kuat.
kemudian api surgawi pun pada saat ini dengan cepat berkumpul di antara tinju Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera menggunakan api surgawi tersebut untuk menghilangkan kekuatan dan Yan. Setelah energi dari api surgawi ini berkumpul, Xiao Yan pun segera berteriak dan ledakan pada saat ini segera terjadi. Lalu kedua sosok itu pun pada akhirnya segera mundur di tengah-tengah benturan yang sangat keras. Setelah benturan ini Kaisar Monster Zhan Huan segera terkejut. Dirinya benar-benar berkata dengan takjub bahwa aura dari Xiao Yan ini sebenarnya berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Dirinya tidak menyangka bahwa peningkatan kecepatan Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat, apalagi pada saat sebelumnya mereka bertemu dirinya menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan berada di tahap menengah bintang 7 Dodi. Namun hanya dalam waktu beberapa bulan Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berada di tahap menengah bintang 8 Dodi. Mendengar hal ini Zhen Zongfu juga hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu setelah itu dirinya pun segera menoleh ke arah Dan Yan. Dirinya segera berkata bahwa Dan Liu Yan pada saat ini benar-benar melakukan hal-hal yang kejam kepada ahli warisnya. Apakah hati nurani dari Dan Liu Yan pada saat ini telah dimakan oleh seekor anjing? Menanggapi hal tersebut Dan Dacheng pun tersenyum kecut dan menjawab pertanyaan dari Zhen Zongfu. Dirinya berkata bahwa harapan terbesar yang dimiliki oleh Dan Yan adalah membunuh Xiao Yan dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu pada saat ini Dan Dacheng hanya berusaha untuk membantu memenuhi keinginannya. Mendengar perkataan tersebut Zhen Zongfu pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Zhan Huan pada saat ini segera berbicara agar Dan Dacheng pada saat ini lebih baik menyerah. Dan yang terbaik pada saat ini adalah mereka berdamai dan Dacheng jangan meneruskan pertempuran ini. Menanggapi hal tersebut Dan Dacheng seketika meraung dengan gila dengan kemarahan yang melonjak. Lalu dirinya segera berkata bahwa dirinya tidak akan berdamai. Kemudian anak-anaknya yang bernama Dan Bingyan, Dan Ding dan Dan Yan semuanya telah mati di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin pada saat ini Dan Dacheng memutuskan untuk berdamai? Jika mereka semua pada saat ini benar-benar ingin memaksa dan maka dirinya pada saat ini harus melangkahi mayat Dan Dacheng. Setelah mengucapkan hal ini Dan Dacheng pun segera mundur, lalu dirinya memerintahkan semua pasukannya pada saat ini untuk membentuk formasi Agung Dewa Pil. Setelah mendengar perkataan ini semua murid dari Pil Palace segera menuangkan doki mereka. Kemudian 5 cahaya melesat ke langit bersamaan dengan semua murid yang pada saat ini duduk bersila, dan Dacheng pada saat ini segera berdiri di tengah dan menjadi inti dari formasi. Melihat hal ini Zhen Zongfu pun tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera berteriak memerintahkan semuanya untuk mundur. Lalu semua pasukan segera mundur tetapi beberapa murid di udara yang tidak bisa bereaksi segera diselimuti oleh cahaya. Kemudian tubuh mereka mulai terbakar dan seketika mereka benar-benar berubah menjadi abu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sinar cahaya benar-benar telah berkumpul, lalu target dari Dan Dacheng pada saat ini adalah arah Xiao Yan yang pada saat ini sedang bertempur melawan boneka iblis Dan Yan. Dan Dacheng benar-benar ingin membunuh Xiao Yan tidak peduli apapun yang harus dirinya lakukan. Lalu pada akhirnya sinar cahaya ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan berada dalam pertempuran yang tidak bisa dipisahkan dengan boneka iblis Dan Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengalami krisis hidup dan mati. Xiao Yan bisa merasakan ada serangan yang menakutkan yang datang dan Xiao Yan pada saat ini segera waspada. Akan tetapi Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan dari serangan ini benar-benar sangat kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengelak sama sekali dan pancaran dari cahaya ini benar-benar sangat luas. Xiao Yan yakin bahwa jika Xiao Yan terkena oleh cahaya ini maka Xiao Yan benar-benar akan bisa terluka parah. Xiao Yan tahu betul kekuatannya dan pada saat ini Xiao Yan segera bergumam di dalam hatinya. Lalu Xiao Yan meminta Zhan Lao untuk dengan cepat bergerak karena Xiao Yan pada saat ini yakin dirinya akan mati jika terkena serangan ini. Xiao Yan juga pada saat ini teringat kepada senior Xiao Wutian dan Xiao Yan segera meminta tolong. Lalu pada saat yang bersamaan Zhen Zongfu dan Zhan Huan juga pada saat ini bergegas membantu.
namun pergerakan mereka benar-benar lambat jika dibandingkan dengan serangan cahaya yang melesat. Oleh karena itu mereka tentu saja tidak akan bisa membantu Xiao Yan untuk memblokir pukulan fatal ini, dan pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi ketika seberkas sinar cahaya ini berada dalam jarak 1 meter. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersiap, tetapi ada sesuatu yang mengejutkan Xiao Yan, karena Xiao Yan menemukan bahwa seberkas cahaya ini benar-benar berhenti dan semua orang yang berada di sekitar seolah-olah sedang membeku. Xiao Yan juga dapat melihat Zhen Zongfu dan Zhan Huan pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi khawatir. Xiao Yan melihat Feng Feng, Xiao Zhan, Ziying dan Long Yi yang pada saat ini juga hanya bisa terdiam. Lalu hati Xiao Yan seketika menghangat dan Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini waktu benar-benar telah terhenti. Xiao Yan bertanya-tanya di dalam hatinya, pasti ini adalah sosok senior Xiao Wutian yang membantu Xiao Yan. Bersamaan dengan itu suara sosok tua segera terdengar di telinga Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa anak laki-laki ini benar-benar tidak dapat menyelesaikan hal ini. Melihat hal ini membuat dirinya bertanya-tanya mengapa kehendak langit memilih Xiao Yan. Bukankah jika begitu permasalahannya maka pilihan dari kehendak langit ini dapat diragukan? Senior Xiao Wutian pada akhirnya segera menghela nafas dan lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata tampaknya tidak menjadi permasalahan jika pada saat ini dirinya sedikit memberi pengetahuan kepada Xiao Yan. Dirinya akan memberitahu Xiao Yan untuk menyadari sebuah keberuntungan. Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk melarutkan kekuatan ini, dan hal ini akan menjadi sarana bagi Xiao Yan di masa depan ketika Xiao Yan berhadapan dengan kekuatan yang lebih kuat. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan sedikit terkejut karena Xiao Yan tidak mengerti keberuntungan macam apa dari kekuatan dunia yang dimaksud oleh senior Xiao Wutian. Lalu Xiao Yan merenung sejenak dan menyadari mungkinkah itu adalah kekuatan misterius yang Xiao Yan rasakan baru-baru ini. Xiao Yan pada akhirnya memejamkan mata dan segera mencari-cari di sekujur tubuhnya. Xiao Yan segera menemukan kekuatan misterius dan Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya. Kemudian mata emas seketika menyala di mata Xiao Yan dengan api yang kembali muncul. Lalu bersamaan dengan itu mutiara transparan perlahan keluar di antara alis Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera bertanya kepada senior Xiao Wutian, apakah ini adalah kekuatan ruang tanpa batas? Menanggapi hal tersebut senior Xiao Wutian pun segera berkata bahwa penelitian Xiao Yan cukup bagus. Hal ini akan cukup untuk melarutkan kekuatan sinar cahaya yang menyerang kepada Xiao Yan. Setelah suara ini terdengar dan sebelum Xiao Yan dapat berbicara, lalu waktu kembali berjalan dan lingkungan segera kembali normal. Kemudian Xiao Yan melihat seberkas cahaya yang pada saat ini akan menghantamnya, tetapi pada saat ini ada manik transparan yang menghalanginya. Lalu manik transparan ini segera berubah menjadi lubang hitam dan pancaran cahaya pun seketika langsung diserap. Kemudian tidak berselang lama pancaran cahaya ini segera dimuntahkan kembali dalam sekejap dan arahnya pada saat ini berbalik menuju ke arah Danda Cheng. Melihat hal ini semua orang seketika terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi dan bagaimana hal ini bisa mungkin. Lalu seberkas cahaya ini benar-benar tidak mengenai Xiao Yan dan mengapa mereka segera memantul kembali. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya metode apakah yang pada saat ini digunakan oleh bocah ini. Di sisi lain Danda Cheng juga pada saat ini benar-benar terkejut, akan tetapi dirinya buru-buru mengerahkan kekuatannya karena dirinya tidak memiliki waktu untuk menghadapi keterkejutannya. Lalu dirinya mencoba mengumpulkan seberkas cahaya baru untuk menangkal seberkas cahaya yang memantul. Danda Cheng dengan paksa menjalankan formasi dengan cepat, tetapi hasilnya pada saat ini sangatlah lambat. Lalu puluhan ribu orang yang duduk bersila pada saat ini layu satu demi satu, dan semakin banyak murid yang sekarat, tetapi pada saat ini Danda Cheng benar-benar tidak peduli mengenai hal tersebut. Dirinya memerintahkan semua murid untuk segera mentransfer energi kepadanya. Lalu pada akhirnya energi cahaya berkumpul, kemudian Danda Cheng sekali lagi melepaskan kekuatan formasi besar.
lalu kedua cahaya ini pun seketika langsung bersentuhan dan mereka langsung meledak dan semua bangunan di sekitarnya seketika terguling. Tentu saja kekuatan ledakan energi ini sangat kuat dan orang-orang yang berada sangat jauh pada saat ini juga terpengaruh, bahkan area di mana Pil Hall berada pada saat ini benar-benar runtuh. Lalu fluktuasi energi langsung meruntuhkan bangunan ke tanah dan beberapa dari murid yang pada saat ini membentuk formasi segera menyemburkan seteguk besar darah. Kemudian formasi dari Pil Palace juga secara bertahap bubar dan sangat banyak murid yang pada saat ini mati, dan Da Cheng pada saat ini benar-benar sudah tidak mendapat dukungan formasi dan bergumam, apakah Pil Palace pada saat ini akan berhasil atau gagal. Lalu pada akhirnya benturan dahsyat terakhir kembali melonjak ke segala arah, dan Da Cheng segera mundur dan rambut dan Da Cheng pada saat ini benar-benar acak-acakan dan Da Cheng terlihat berantakan. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba suara panjang terdengar perlahan, dan suara itu seperti ada di bawah tanah dari Pil Palace dan bertanya apakah yang sedang terjadi. Mendengar suara yang familiar ini dan Da Cheng pun segera memanggil sosok yang dirinya sebut leluhur tua, dan Da Cheng pada saat ini memiliki ekspresi tampak malu ketika dirinya mendengar suara tersebut yang baru saja muncul, akan tetapi segera matanya langsung bersinar terang dan dirinya segera pergi mencari sumber suara tersebut terdengar, lalu bersamaan dengan hal tersebut mata semua orang pada saat ini segera beralih kepada Pil Palace. Dan hal ini juga secara alami menarik perhatian dari tiga kaisar yang bertempur. Ketiga kaisar ini telah menempuh banyak kesulitan selama ribuan tahun dan pada saat ini mereka benar-benar sedikit terkejut. Tentu saja dengan kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya mereka pada saat ini telah mengetahui siapa saja sosok kuat yang dimiliki oleh Pil Palace. Akan tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada satu orang lagi yang disebut leluhur tua. Mendengar leluhur yang dibicarakan oleh Da Cheng ini membuat ketiga kaisar benar-benar merasa tegang, apalagi mereka belum pernah mendengar ada leluhur lain yang berada di Pil Palace. Selain itu tentu saja mereka menyadari sosok leluhur ini akan melibatkan seseorang yang memiliki kekuatan yang tidak akan rendah. Sementara itu di bawah aula Pil Palace pada saat ini di antara reruntuhan sinar cahaya keemasan perlahan-lahan muncul dari tanah, dan sosok ini sebenarnya adalah ramuan emas dan pada saat ini ramuan tersebut segera berubah menjadi sebuah sosok, lalu penampilan yang terbentuk pada saat ini terlihat awet muda dengan fitur wajah yang sangat tampan. Melihat sosok ini muncul Zhen Zongfu pun bertanya-tanya, siapakah sosok leluhur tua yang baru saja muncul? Tentu saja ketiga kaisar pada saat ini benar-benar tercengang melihat sosok yang baru saja muncul dan mereka benar-benar tidak mengenalinya. Pada saat ini Zhen Zongfu juga menderita keterkejutan ketika sosok leluhur tua ini muncul. Dirinya bergumam bahwa kekuatan dari sosok ini bahkan tidak bisa dirasakan olehnya. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja kekuatan dari sosok tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhen Zongfu. Mendengar hal tersebut Zhan Huan juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut, lalu dirinya pada akhirnya bergumam jika leluhur dari Pil Palace ini lebih kuat dari kaisar manusia, bukankah seharusnya kekuatan dari orang ini sudah mencapai bintang 9? Pada saat ini ketiga kaisar benar-benar berpikir seberapa kuatkah kekuatan dari leluhur tua yang baru saja muncul. Akan tetapi mereka menyadari jika leluhur tua ini merupakan bintang 9 Dodi, tentu saja pada saat ini sosok tersebut tidak akan diperbolehkan untuk ikut bertempur. Berdasarkan hal ini ketiga kaisar pada akhirnya segera ragu-ragu mengenai kekuatan dari leluhur tua. Zhen Zongfu akhirnya segera berkata bahwa kekuatan dari leluhur tua ini benar-benar harus mereka verifikasi. Sementara itu di sisi lain leluhur dari Pil Palace segera membuka mulutnya perlahan, dirinya berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah mereka bertiga memiliki kebencian yang mendalam dengan Pil Palace miliknya, mengapa pada saat ini mereka benar-benar ingin membantai Pil Palace. Suara dari leluhur Pil Palace ini tidak keras dan tampak hangat tetapi pada saat ini memancarkan fluktuasi yang menyebar. Merasakan fluktuasi ini ketiga kaisar pada saat ini benar-benar merasa pasif, lalu pada akhirnya Zhen Zongfu pun segera berkata kepada kedua kaisar bahwa pada saat ini situasinya tidak baik,
Jika merasakan dari fluktuasi dan suara leluhur tua ini, tampaknya mereka pada saat ini benar-benar harus bersiap untuk bertempur. Zhen Zongfu pun segera bertanya kepada kedua kaisar, bagaimana mereka harus bertindak pada saat ini. Ketiganya pada saat ini terdiam beberapa saat, dan pada akhirnya Zhan Huan pun melambaikan jubah lengannya dan segera maju selangkah. Lalu dirinya menatap langsung kepada leluhur tua dari Pil Palace. Dirinya pun segera berkata bahwa mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam baik di antara generasi lama maupun generasi baru. Akan tetapi meskipun begitu, pada saat ini mereka benar-benar harus bertempur. Menanggapi hal tersebut, ekspresi wajah muda dari leluhur tua Pil Palace pun seketika berubah. Lalu sudut mulutnya segera terangkat dan kekerasan ekspresinya segera muncul. Kemudian dirinya pun segera berkata, jika begitu permasalahannya, mari mereka melihat apakah generasi baru mereka akan bisa mengalahkan generasi lama. Begitu kata-kata ini terjatuh, hati dari ketiga kaisar pun seketika tenggelam. Lalu bersamaan dengan itu leluhur tua dari Pil Palace pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan berteriak, sehingga tanah yang tenang mulai mengeluarkan suara gemetar dan suara itu terus semakin mengeras. Lalu tanah pada akhirnya berterbangan seolah-olah pada saat ini ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Melihat hal ini, Zhen Zongfu pun segera berkata dengan heran dengan mata yang tertuju pada tanah yang bergetar. Dirinya bergumam, apakah yang pada saat ini sedang bersembunyi di bawah tanah dari Pil Palace? Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini telah lolos dari serangan susunan cahaya yang sangat besar tidak diberi kesempatan untuk pulih. Lalu boneka iblis dan Yan pada saat ini kembali menyerang seperti gelombang pasang ke arah Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun mengutuk secara diam-diam, sungguh sangat sial karena makhluk ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Lalu Xiao Yan kembali bertempur dengan boneka iblis dan Yan, dan pertarungan di antara Xiao Yan ini benar-benar sangat intens. Kedua belah pihak bertempur terus-menerus dan terjadi hantaman keras di udara. Bersamaan dengan suara gemuruh yang bergema di mana-mana, Xiao Yan bergumam bahwa boneka iblis ini adalah boneka tanpa jiwa, oleh karena itu dirinya kebal terhadap keterampilan bertarung spiritual. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini akan segera mengeluarkan teratai api yang berukuran super, dan segera setelah itu Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan teratai api surgawi. Lalu tangan Xiao Yan terus terjalin di depannya dan api surgawi terus menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan, dan dalam sekejap mata bunga teratai api surgawi yang beraneka warna yang besar segera muncul di atas kepala Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan sudah lama tidak mengeluarkan jurus ini, dan pada saat ini kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame benar-benar sangatlah kuat. Pada saat ini jurus ini terbentuk dengan menjalin banyak kekerasan energi dari api surgawi yang dimiliki oleh Xiao Yan, dan pada akhirnya Xiao Yan segera menatap ke arah boneka iblis dan Yan yang berubah menjadi cahaya pelangi darah melesat ke arah Xiao Yan. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera melepaskan teratai api ini ke arah boneka iblis dan Yan. Kemudian suhu tinggi dari teratai api membuat udara di sekitarnya dan ruang tampak terdistorsi. Lalu pada akhirnya Xiao Yan dengan cepat mundur dan ledakan pada saat ini segera terjadi dengan suara yang menggelegar. Teratai api yang meledak ini berubah menjadi bola api dan samar-samar semua orang bisa melihat sosok bayangan di bola api. Kemudian sosok ini secara alami adalah Dan Yan yang benar-benar dihantam oleh bola api. Lalu bola api ini terus membesar hingga menyebabkan suhu tinggi yang langsung mencapai permukaan tanah. Kemudian lingkaran demi lingkaran gelombang panas pada saat ini segera menyapu sekeliling, dan untuk sesaat semua orang yang berada di tanah benar-benar panik. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah ledakan, dan dengan kekuatan Xiao Yan yang pada saat ini mencapai tahap menengah bintang 8 Dodi, meskipun Xiao Yan telah menggunakan kekuatan maksimumnya, tetapi serangan ini bagi Xiao Yan masih belumlah cukup. Lalu Xiao Yan dengan agak tidak berdaya segera bergumam, sepertinya Xiao Yan bisa mempelajari keterampilan bertarung yang baru. Xiao Yan teringat di pagoda Xiao Yan masih memiliki sejumlah keterampilan bertarung yang belum Xiao Yan baca. Xiao Yan berpikir setelah pertempuran ini selesai maka Xiao Yan akan segera pergi untuk melihat-lihat.
Sementara itu ledakan dahsyat ini tentu saja segera menarik perhatian semua orang, dan ketiga kaisar yang masih berbicara dengan leluhur tua dari Pil Palace begitu juga dengan Danda Cheng pada saat ini segera mengalihkan pandangan mereka. Mereka menyadari bahwa serangan utama dari Xiao Yan ini benar-benar memiliki yang dahsyat. Lalu tidak hanya momentumnya yang besar tetapi kekuatan penghancurannya pada saat ini juga mengejutkan. Kemudian Zhen Zongfu dan Zhan Huan yang memiliki kekuatan di tahap bintang 8 Dodi juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mereka merasa jika mereka masing-masing terkena serangan ini mereka tentu saja pasti akan terluka meskipun tidak mati. Zhen Zongfu mendecakkan lidah dan bergumam bahwa serangan bocah ini benar-benar menakutkan. Zhan Huan juga pada saat ini benar-benar tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Sementara itu King Haoran yang telah mengetahui karakter dan kekuatan Xiao Yan pada saat ini masih tampak terlihat tenang. Sementara itu gelombang api pada saat ini berangsur-angsur menghilang dan suhu tinggi serta ruang yang terdistorsi perlahan-lahan kembali normal. Lalu sesosok perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang dan sosok ini secara alami adalah boneka iblis dan Yan. Mata Danda Cheng pada saat ini menjadi merah ketika dirinya melihat kondisi Dan Yan menyedihkan. Danda Cheng menyadari bahwa Dan Yan pada saat ini sudah mati, akan tetapi dirinya benar-benar tidak bisa mempercayai fakta yang berada di hadapannya dan dirinya tidak ingin kehilangan Dan Yan pada saat ini. Sementara itu tubuh merah dari boneka iblis Dan Yan pada saat ini sedikit meleleh karena suhu tinggi dari api surgawi. Bahkan salah satu lengannya patah dan wajahnya pada saat ini terlihat terbakar dan terdistorsi. Akan tetapi meskipun begitu boneka iblis Dan Yan ini tidak terjatuh, dan hal itu dikarenakan mungkin Dan Yan pada saat ini memang tidak merasakan sakit apapun dari serangan sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini Dan Yan hanya berpikir untuk menghabisi Xiao Yan dan sosoknya segera melesat. Lalu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menghela nafas ketika melihat sosok Dan Yan yang belum mati. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk benar-benar menghabisi Dan Yan. Melihat Dan Yan yang pada saat ini melesat pada akhirnya segera meraung dan kembali menyerang ke arah Dan Yan. Tentu saja pada saat ini boneka iblis Dan Yan sudah berada di kekuatan penghujungnya. Bahkan kecepatannya juga pada saat ini tidak terlalu cepat dan melihat hal ini Xiao Yan segera menebaskan pedangnya. Lalu tanpa gerakan yang mewah pada saat ini Xiao Yan benar-benar menghantam sosok Dan Yan. Dan pada akhirnya sosok Dan Yan terbentur oleh pedang kuno api surgawi dan detik berikutnya tubuh dan kepala dari Dan Yan ini benar-benar dipisahkan. Lalu kali ini sosok Dan Yan benar-benar mati dan menghilang dari dunia ini selamanya. Melihat hal ini Danda Cheng tentu saja benar-benar sangat marah dengan mata yang memerah, dan dengan marah dan dipenuhi kesedihan pada saat ini Danda Cheng segera meneriakkan nama Dan Yan. Lalu, setelah itu dirinya pun segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak agar seseorang dengan cepat membunuh Xiao Yan. Danda Cheng pada saat ini bersedia melakukan apa saja, dirinya bersedia untuk menyerahkan api penciptaan 6 ki miliknya bahkan berikut dengan hidupnya. Pada saat ini Danda Cheng benar-benar kehilangan akal sehatnya dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah merobek mayat Xiao Yan menjadi ribuan keping. Sementara itu di sisi lain pertempuran pun berangsur-angsur menjadi lebih sengit. Lalu dengan getaran tanah yang menjadi semakin intens, dan tanah perlahan timbul dan pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari tanah, lalu semua orang pada saat ini bisa melihat perlahan-lahan munculnya lengan kering yang menonjol di bawah tanah, kemudian lengan kering serupa terus muncul dan jumlah dari tangan ini benar-benar sangatlah banyak, semua orang bisa memperkirakan jumlah dari tangan ini benar-benar kurang dari puluhan ribu. Di sisi lain setelah Xiao Yan membunuh boneka iblis Dan Yan, lalu Xiao Yan dengan cepat terbang menuju posisi 3 penguasa, Xiao Yan juga segera mengirimkan transmisi suara kepada King Mu'er, Xiao Zhan, Long Yi, Feng Feng dan Ziying untuk mendekat, dan pada akhirnya kelima orang itu pun segera berkumpul bersama di sekitar Xiao Yan. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang muncul di bawah Pil Palace. Semuanya tampak seperti mumi dan mata mereka tidak memiliki pupil.
Zhen Zongfu bergumam bahwa semua ini adalah boneka iblis dan memungkinkan Pil Palace telah memurnikan semua murid yang Pil Palace menjadi boneka iblis. Zhan Huan yang berdiri di samping juga pada saat ini menggertakkan giginya. Zhan Huan merasa sangat muak dengan apa yang dilakukan oleh Dan Dacheng, begitu juga dengan Pil Palace. Apalagi murid-murid ini semuanya telah berjuang dan mati untuk Pil Palace. Akan tetapi mereka bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang setelah mati. Zhan Huan pun bergumam bahwa Pil Palace pada saat ini benar-benar gila dan kelewatan. Tidakkah mereka tahu bahwa jika mereka tidak membiarkan tubuh mereka kembali ke langit dan bumi, maka jiwa-jiwa dari para murid ini akan menjadi hantu yang kesepian, dan berapa banyakkah kesempatan yang telah dilakukan oleh Pil Palace. Sementara itu di sisi lain leluhur dari Pil Palace pada saat ini segera membuka mulutnya perlahan, lalu dengan sedikit kegilaan yang tersembunyi di matanya dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa hidup dari orang-orang ini adalah milik Pil Palace, oleh karena itu kematian dari orang-orang ini juga harus menjadi hantu di bawah pengawasan dari Pil Palace. Mendengar hal tersebut pada akhirnya 3 orang kaisar pun hanya bisa menggertakkan gigi mereka secara bersamaan. Dan pada saat ini mereka menyadari bahwa pertempuran besar benar-benar tidak bisa dihindarkan, lalu akhirnya mereka segera memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk bersiap bertempur. Setelah mengucapkan hal ini hati Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar merasa tegang, dirinya memikirkan apa yang diucapkan oleh Dan Dacheng sebelumnya ketika melihat Dan Yan menghilang. Zhen Zongfu secara alami mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Tentu saja kata-kata Dan Dacheng tidak dilakukan lagi sebagai undangan untuk aliansi bayangan yang ikut membantu. Zhen Zongfu juga pada saat ini sangat takut akan satu hal, yakni Guiyin. Guiyin terkenal tangguh di antara para pembunuh yang merupakan Dou di Bintang 8. Bahkan hampir dalam konfrontasi langsung hanya ada sedikit lawan di antara Bintang 8 yang bisa berhadapan dengan Guiyin. Meskipun Zhen Zongfu adalah puncak dari Bintang 8, tetapi dalam menghadapi Guiyin, maka tidak dapat dihindari bahwa Guiyin adalah sosok yang sangat sulit untuk dihadapi oleh Zhen Zongfu. Hal itu dikarenakan sosok Guiyin ini benar-benar telah hidup lebih lama jika dibandingkan dengan Zhen Zongfu, sehingga dapat dikatakan dirinya benar-benar telah menyerap pengalaman dan energi darah yang sangat banyak selama hidupnya. Lalu Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar khawatir jika aliansi bayangan bergabung dalam pertempuran kali ini, dan jika begitu permasalahannya maka Guiyin juga pasti akan datang untuk membantu. Dan jika Guiyin datang maka Zhen Zongfu khawatir 3 orang Dou di Bintang 8 di pihaknya harus bekerja sama untuk menghadapinya agar dia bisa tumbang.